Ya, seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya pemirsa, salah satu masalah yang juga muncul di masa-masa pasca Hari Raya Idul Fitri ini adalah masalah pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga, apapun itulah Anda menyebutkannya. Tapi ada desakan juga bagi pemerintah bahwa harus ada aturan yang memang membuat pekerja rumah tangga ini mempunyai hak yang sama begitu dengan para pekerja-pekerja lainnya. Ini akan kita bahas pada malam hari ini kaitan dengan RUU PRT dan juga masalah pekerja rumah tangga yang selalu dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga ini sepertinya yang lagi pusing. Kenapa bapak rumah tangga ya? Ini kelihatannya lebih sedih ketimbang ibu rumah tangga. Coba ceritakan dulu bapak. Pengeluarannya lebih banyak katanya Bang. Kenapa? Iya, karena kalau misalnya pekerja rumah tangga mudik gitu ya, ada dua pilihannya. Saya ekstra keras bekerja di rumah, misalnya nyuci piring, nyapu, atau saya ekstra keras kerja di luar untuk membayar yang infal, jadi pengganti gitu ya. Jadi, nah, itu bisa jadi masalah juga gitu ya. Dan sudah hadir malam hari ini beberapa narasumber di studio, masih ada Babe Ridwan Saidi, kemudian ada juga Jala PRT. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu ada Mbak Eni Rofiatul. Selamat malam Mbak Eni. Kemudian ada Pak Yayat Supriyatna. Ini juga nanti akan ada curahan hati dari ibu rumah tangga ini ya. Ada Olin Mendeng. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Sebelum mendengarkan curahannya, kita ke Mbak Eni terlebih dahulu boleh ya Bang Eke ya? Kondisi pekerja rumah tangga kita saat ini seperti apa sih? Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga ya. Jala Apa ya? PRT. Jadi kalau melihat kondisi pekerja rumah tangga kita saat ini itu mengalami permasalahan yang struktural gitu kita menyebutnya, karena dia tidak diakui sebagai pekerja. Karena tidak diakui ini maka upah dia pun juga upah yang sangat di bawah minimum, dan kemudian jam kerjanya tidak terbatas bisa sampai 12 jam, 16 jam, bahkan kalau dia harus standby dia bisa 24 jam bekerja. Dan kemudian juga kesehatan dia, fasilitas-fasilitas sosial dia nggak terpenuhi, dan itulah yang menyebabkan kami para pegiat isu PRT ini mendorong pemerintah untuk mengakui bahwa PRT ini pekerja rumah tangga, dia haknya sama dengan buruh-buruh lainnya. Dengan pekerja-pekerja RUU-nya lainnya. masih belum selesai Nah juga. ini PR dari pemerintah tersendiri, dan juga pemerintah dalam ini menakar, karena Jokowi kalau kita lihat dalam janji kampanyenya di halaman 23, di halaman 23 ya. Saya cuma mau kasih tahu. Kameranya mana nih? Kameranya yang gini ya. Pak Jokowi dicatat halaman 23. Gimana? Di dokumen nawacita yang dituliskan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi akan segera membentuk perundang-undangan dan langkah-langkah segera untuk melindungi pekerja rumah tangga dalam negeri maupun luar negeri. Dan lucunya saat ini menteri kita malah tidak terlalu mendukung undang-undang ini. Oh, gitu. enggak, saya koreksi. Iya. Boleh Menaker kita begini. Iya, menaker kita. Menaker kita ini hebat punya. Jangan salah, dia pernah panjat tembok asrama babu. Jangan salah. Dia, ya kan, waktu urusan yang sekarang ini masalah apa namanya? PRT migran dia ya. Yang ini jaminan hari tua. Yang terbaru apa masalah? Jaminan hari tua. JHT. Oh JHT. JHT kan ini kagak panjat tembok. Tapi spesial, maaf ya, saya ini orang lama. Saya nggak bisa pakai istilah PRT, saya pakai istilah babu. Karena Belanda pakai beginde, ya kan? Dia panjat itu tembok babu. Blak, ya kan, nggak tahu dia ngapain setelah itu. Karena nggak ada kamera, menyorot dia. Yang penting manjat dulu gitu ya. Manjat masih ke potret, tapi setelah dia masuk ke wilayah babu, kagak ketahuan dia ngapain. Kalau saya nggak mau memperpanjang sampai situ, saya cuma mau kasih tahu Eni, walaupun saya nanti diomelin sama Pak Jokowi dan kawan-kawan, saya takut jangan-jangan Pak Jokowi bilang gini, reshuffle. Saya kan nggak ngomong soal reshuffle. Sama, jangan-jangan dulu saya ngomong ya? Enggak, saya nggak merasa ngomong tuh halaman 23. Halaman 23 saya nggak ngomong. Halaman 23 Pak. Ya, saya kira ini Pak, ini D, ya kan saya panggil D ya. Iya. Itu halaman 23 tuh salah ketik. Jangan sih. saya sebelum ke Mbak Olin dan Pak Yayat juga. Nah, kira-kira apa yang diperjuangkan nih Mbak ini untuk persamaan agar pekerja rumah tangga ini sama dengan pekerja yang lain? Apa aja sih yang ada dalam RUU itu gitu? Nah, dalam RUU itu ada antara lain ya, ini juga perjuangan PRT juga untuk mendorong pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang situasi kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Yang di dalamnya meliputi bagaimana sistematika perjanjian kerja, seperti apakah pekerjaan yang akan dikerjakan, apakah dia akan mencuci, apakah dia akan memasak, apakah dia akan merawat anak, apakah merawat manula, dan berapa lama dia bekerja, berapakah gaji yang akan dia diterima dan juga fasilitas lain apa yang akan diterima. Itu adalah standarnya. Dan tentunya selain itu juga PRT tetap
berhak atas jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan. Ini dan penting ketenaga loh, Wel. kerjaan. Penting untuk apa? Jadi Iwel, Rizka, saya dan lain-lain, termasuk pekerja rumah tangga saya yang menonton. Kalau ini tidak terjadi, Anda boleh komplain saya juga. Jadi jangan sampai loh banyak pejabat publik bicara gini-gini, di rumahnya dia juga bermasalah kan? Iya. Dan Tentang yang seperti penting itu. lagi PRT itu berhak libur. Dia bekerja. Dia bekerja bukan seorang yang super manusia. Kita ya. ke Kang Yayat dulu, Iya. sebelum nantinya kita dengar curhat ya. Melengkapi itu, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama kita merubah mindset pembantu itu dari konteks kultural menjadi struktural. Artinya selama ini kita menggunakan pembantu itu kan lebih banyak pada nilai-nilai kekerabatan, kepada persaudaraan atau karena kebiasaan. Nah, karena faktor kebiasaan ini kan tidak ada yang melindungi. Kebiasaan kali ya? Kebiasaan. Kalau saudara kan kita harus hati-hati bukan? Iya, kebiasaan. Nah, kemudian ada upaya bahwa selama ini posisi dia sangat termarginalkan. Dalam konteks untuk mobilitas sosial, untuk mengangkat harkat martabat. Pak Jokowi suka mengatakan ngewongke, memanusiakan. Karena selama ini kan mereka bekerja batasan jamnya tidak jelas. Upahnya seminimal mungkin. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak dibayar upahnya. Kemudian memperkerja. Bukannya ada pemerintah daerah yang sudah menetapkan Jakarta kalau nggak salah ya? Jakarta Sudah menetapkan berapa buat, minimal? bukan Jakarta tapi peraturan menteri juga sudah ada. Oh iya, Peraturan iya. Menteri nomor 2 tahun 2015. Cuma tadi peraturan itu jauh dari yang Diharapkan. Diharapkan. Karena Karena- semuanya masih kembali ke kesepakatan antara Oke, buruh iya, dan iya. Karena ini menarik, Nggak mengikat ya? Nggak nanti mengikat. akan merubah rumah tangga yang secara tradisional menjadi rumah tangga korporasi. Jadi artinya pembantu dengan majikan buat kontrak. Iya, buat kontrak. Jam kerjanya berapa, gajinya berapa. Harus ada kontrak Dan tertulis lebih itu Pak maksudnya ya. Yayat, ngerinya itu pembantu menista majikan. Kan udah musim tuh, ya kan? Ada bawahan nista atasannya. Oke. Itu pembantu yang lain, Ben. Itu kalau nggak ada bukti rekamannya hati-hati loh ya. Harus ada rekamannya. Kantongi rekamannya itu. Sebentar, selesaikan dulu Pak Yayat. Ya. Kedua, memang kita ada yang menarik adalah tadi makna nama menunjukkan simbolik. Babu, Iya. kan mudah banget. Kemudian pembantu. Kemudian kalau jadi pekerja, itu makna simboliknya lebih Hati-hati tinggi loh ya. orang Lebih tinggi dan lebih memperhatikannya ya. luas ya. lebih luas, lebih termanusiawikan. Nah, Iya. ini kan artinya secara aturan dia harus dilindungi. Karena menjadi persoalan kan kalau seseorang yang tidak dilindungi oleh undang-undang, kecenderungan yang terjadi adalah eksploitasi. Ini sebelum ke Olin ya, Iya. sebelum ke Olin. Ini strukturisasi, kalau suara-suara lain, Iya. ya, orang akan bilang strukturisasi baru bisa berjalan kalau ada struktur sebelumnya. Misalnya, ada pendidikan yang lumayan juga buat dia, sehingga masuk ke kontrak Nah, itu. itu tadi pertanyaan paling Ini masuk ke pengguna sekarang. Ya. Pertanyaan Coba ya, silakan. Dari tadi udah nggak sabar soalnya. Silakan Olin. Ya. Tahu nggak sebenarnya? Pimpongnya kiri kanan Olin kalau boleh tahu, sebenarnya tahu nggak tentang apa yang sedang diperjuangkan ini oleh kawan-kawan Jala PRT? Nah gini, kebetulan memang aku tuh punya asisten rumah tangga tuh udah cukup lama bekerja di aku, dari aku kecil bahkan. Berapa tahun dah? Wah udah hampir 20 lebih. Wow. Saingan dong sama saya. Beda tipis ya berarti ya. Pembantu saya sudah dengan ikut saya sudah hampir 18 tahun. Posisinya hampir sama dengan bosnya. Di Wongke. Saya Dia boleh bukti. saingan dengan saya, Wel. Dan 6 bulan sekali ganti terus tuh. Nggak betah Nggak tahu kayaknya saya Pak. entah kenapa. Iya. Nggak tahu saya. Bapak jarang pulang kayaknya Pak. Silakan Olin. Jadi kebetulan memang aku terus baru punya baby juga gitu kan. Sangat membantu sekali gitu. Jadi dia udah tahu banget bagaimana ngurus anak kecil gitu. Kalau untuk masalah gaji pasti kita akan perhitungkan, kita naikkan gitu kan. Dan apalagi kalau kayak misalkan dia pergi mudik gitu, untuk untuk asisten rumah tangga yang invalan aku agak sedikit kurang percaya karena melihat banyak situasi yang terjadi, apalagi anak-anak kecil sekarang kan yang misalkan saya pergi kerja tiba-tiba ntar pulang, culik pertama, kedua tiba-tiba nanti ditaruh di lampu merah, pulang-pulang udah hitam aja anak gitu kan, kita nggak ngerti gimana. disewain gitu. Yes betul, jadi aku sekarang lebih kalau pembantu asisten invalan aku agak kurang percaya. Jadi Itu dari yang sekarang bahasa ini- apa infal? Itu bahasa yang berkembang, Be. Jadi Nah. untuk pekerja yang Apa? pekerja yang Kalau babu tadi awalnya menggantikan apa? Kalau babu saya bisa jelaskan itu adalah yang di dapur. Karena jangan lupa Gunung Merbabu itu berasap dan berapi. Oh, itu Jadi asal udah rendah, katanya. udah rendah. Ya kan? Dari merbabu. Dan nanti dulu kita lihat struktur pekerja di rumah tangga Belanda. Dia ada anak semang. Nah, Iya. Anak semang itu adalah suku bangsa Andaman. Jadi bukan
maka karena dia harus dipelihara sebagai anak, maka dia dinamakan anak semang. Lalu ada induk semang. Padahal semang itu nama suku bangsa Andaman. Andaman. Oke, lantas di pekarangan ada kacung. Dia si kacung nggak boleh dia masuk ke dalam. Belanda lebih begini. Begini Belanda. Jadi untuk infal biar mereka penasaran saya jelaskan. In itu artinya dalam, Be. In di dalam, fal itu paling 2 sampai 3 minggu. Jadi dia berada di dalam rumah itu paling lama 2 sampai 3 minggu. Jangan percaya, Be. Jangan. Bahaya. Infal, bahasa Inggris semua dong. In itu di dalam. Fall itu musim gugur. Dan kebetulan biasanya lebaran-lebaran itu kita musim gugur, Be. Infal. Gitu, Be. Nggak, Be, pokoknya pengganti lah, Be. Pengganti sementara, Be. Kalau nanti anfal apalagi. Lewat, Be. Ke Pak Yayat dulu, Pak Yayat ya. Untuk pelindungan pekerja rumah tangga kita setuju, jam kerja setuju, libur setuju. Nah, Kontrak. untuk masalah upah atau gaji ini, karena rata-rata juga kan banyak orang di kota besar, biasanya gaji 5 juta, karena dia bekerja, dia butuh ada orang yang menjaga anaknya, membantu urusannya. Nah, kalau misalnya UMP yang diterapkan kepada pekerja rumah tangga itu di atas 2 juta, udah separuh gajinya. Sekarang berapa? Nah, misalnya yang diajukan. Sekarang 800-an. Kalau rata-rata sih di daerah itu upah minimum buat PET sekitar 30% dari upah pokok minimum di daerah tersebut. Sekarang kayak di Jakarta 2,7, maka upah di Jakarta sekitar 800 sampai 1 juta. 810.000. Yang diperjuangkan segitu. Enggak, ini yang saat ini. Ini yang berlaku saat ini, Nah, ke depan 30% ya seenggaknya ini adalah kewajiban bagi pemerintah untuk membuat ukuran Kira-kira upah yang berapa? layak. Enggak, supaya kita Nah, bayangkan. ini tergantung dari dewan, misalkan dewan pengupahan harus itu berani. Usulannya berapa Ini menarik mungkin? begini. Artinya kalau kita sudah berani mengontrak orang, berani memberikan konsekuensi gaji berapa yang harus kita berikan kepada mereka. Tetapi kan pertamaan, ketika gaji diberikan, keterampilan harus ada. Ya kan? Itu penting ya. Karena kalau kita lihat ya dari masyarakat yang pengguna pekerja rumah tangga itu tidak menengah atas semua. Kalau menengah justru banyak butuh karena dia harus kerja, ada anak dititipkan. Olin, kita dengar Olin sebentar sebelum Babe, sedikit aja. Olin, silakan. Dalam hal ini, selama ini karena hanya pada satu orang itu saja ya. Kalau tetangga-tetangga selama ini banyak juga nggak yang terpaksa gonta-ganti? Oh ada, tetanggaku ada yang 3 kali gonta-ganti gitu. Dalam Kayak Mas kan 6 kali ya. Iya. Setahun tuh bisa nggak? Nggak, saya Setahun 6 bisa, bulan, 6 bulanan ya. setahun bisa 3 kali gitu. Cuman gini, karena mungkin ada beberapa juga asisten rumah tangga yang maaf gitu, yang tangan panjang lah gitu. Jadi ya mungkin juga majikannya juga yang kasar atau bla 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 yang lain-lain gitu. Jadi ya banyak itu anu ya kalau bicara hal-hal yang kelihatan negatif. Tapi pada dalam kasus saya kebetulan ya, dia agak menarik juga, Wel. Setelah 3, 4, 5 bulan, dia pamit ke saya mau menikah. Selalu itu. Sudah 4 orang loh mau menikah. Jadi artinya kelihatannya di rumah saya ini sebagai tempat untuk persemian cintanya lalu menikah. Atau mungkin bisa jadi, Pak saya mau menikah sama Bapak gitu. Enggak, mungkin itu menikah mendapat ilham dari suasana di kita. Itu ada perlindungan nggak tuh buat kami? Nah, sebetulnya Iya kan? menarik. Itu harus diatur hak dan Ya, kewajiban, betul. ya kan? Bapak dan adik penggemar campur tangan pemerintah dalam urusan perdata ini, saya ingin memberikan catatan. Anda yang pertama, begitu Anda undang campur tangan pemerintah, ini babu, dia akan kena pajak. Oh iya. Ya kan? Ya. Ini babu dipaksa ikut BPJS. Giliran dia minta tuh duit dikata nanti 10 tahun lagi. Sudah direvisi kan, Pak. Mana? Direvisi? Mana? Tapi kalau soal pajak, tapi kalau soal pajak yang dipajak itu kan ada penghasilan 3 juta. 3 juta ke atas sekarang, Be. 3 juta ke atas sekarang. Ada yang bayar segitu, jangan salah. 3 juta ke atas Anda bicara sekarang. 24 hours, ya kan? Iya. Sedangkan ada sekarang membantu 6 jam. Ya kan? Jangan salah. Jadi ini klasifikasinya cukup banyak. Dia datang jam 7 pagi sebelum lohor dia udah pulang. Itu jangan salah. Jadi jangan sembarangan, nasihat saya, undang campur tangan pemerintah. Jangan dimarahin, Be. Dia memperjuangkan Dia lagi pekerja rumah berusaha, tangga, Jadi Be. dia kira berjuang, padahal kagak. Jadi Dia- gini, ya kan? memang pertama yang paling menarik adalah kalau secara informal menjadi formal, ada perlindungan. Artinya dalam konteks untuk hari tuanya, kesehatannya. Penting. Jika nanti Pensiunnya juga. pensiunnya juga. Dalam konteks ini sebetulnya ketika warga
mau memperkerjakan pembantu, dia harus siap. Ya. BPJS juga termasuk ya. Dia sanggup. Jadi Baik kesehatan maupun ketenaga setiap kerjaan. keluarga yang mau memperkerjakan pembantu harus siap membiayai persoalan itu. Nah, Oke. Ini nanti juga kita menarik. Bukan infal yang Anda Kan udah jelas sebut-sebut tadi, tadi. di dalam Masuknya di mana? Nah. Di dalam undang-undang ini si infal mau ditaruh di mana? Oke. Jadi itu nggak sembarangan. Nanti dijawab ya, Be, ya. Kita break dulu. Bahaya nih Iya, nanti kita akan jawab lebih lanjut infal ini harusnya masuknya di mana. Mungkin ini juga menjadi permasalahan Anda, pemirsa. Silahkan berikan komentar di www.ayuctvmobile.com. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Saya sangat kagum dan terpesona. Tapi sebagai realita omong kosong. Jangan kita bercita-cita ketinggian dalam pemerintah yang bangkrut kayak begini. Bagaimana caranya mengadakan latihan bangkrut?